Oke, kita bahas cerita yang satu ini ya. Coba deh bayangin, kamu lagi asik-asik jadi anak SMA biasa, tiba-tiba kelempar ke dunia fantasi. Nggak sendirian sih, bareng teman masa kecil kamu. Dan yang paling gila, ternyata kalian berdua itu dapat kekuatan sihir yang, wah levelnya bisa buat ngehancurin satu negara. Ini dia kisah Taichi dan Rin. Gimana nggak? Ceritanya langsung dibuka di tengah-tengah medan perang yang lagi kacau banget. Dan kita langsung dikasih tahu nih, dua petarung yang jago banget ini, Taichi dan Rin, itu aslinya bukan dari dunia ini. Mereka itu manusia biasa dari bumi. Pertanyaannya, kok bisa mereka nyasar ke sana? Jadi gini, semuanya itu berawal dari hari yang biasa banget. Kehidupan SMA yang, ya gitu-gitu aja. Taichi sama Rin lagi jalan pulang sekolah, santai. Tiba-tiba, entah dari mana, muncul lingkaran sihir misterius. Dan, wus, mereka langsung kesedot masuk. Dalam sekejap mata, hidup mereka yang tadinya tenang, langsung berubah 180 derajat. Mereka terdampar di dunia yang sama sekali nggak mereka kenal. Begitu sampai di dunia baru itu, sambutannya nggak main-main. Langsung bahaya. Ada monster kuda hitam yang tiba-tiba nyerang mereka. Wah, panik dong. Pas udah bener-bener putus asa, untungnya ada sekelompok petualang yang nolongin mereka. Nah, dari situ mereka sadar kalau mau bertahan hidup di sini, nggak bisa cuma diem aja. Akhirnya, Taichi dan Rin mutusin buat jadi petualang di kota terdekat, namanya Aspire. Oke, jadi mereka mau jadi petualang kan? Syaratnya harus tes kapasitas sihir dulu di guild petualang. Masalahnya mereka sendiri aja nggak yakin, kita punya sihir nggak sih? Tapi apa yang terjadi setelah itu, wah bener-bener bikin semua orang yang ada di sana melongo. Coba lihat angka-angka di tabel ini. Gila banget, kapasitas sihirnya Taichi itu 120.000. Itu hampir 3 kalinya Lemia loh, yang notabene salah satu penyihir terkuat di kerajaan itu. Rin juga nggak kalah, kekuatannya luar biasa. Saking nggak masuk akalnya kekuatan mereka berdua, mereka langsung direkrut jadi murid sama Lemia dan seorang ahli pedang bernama Mayura. Terus rahasianya apa kok si Taichi ini bisa sekuat itu? Ternyata dia itu seorang penyihir unik. Maksudnya apa? Gampangnya dia nggak butuh perantara-perantara ribet buat pakai sihir. Dia bisa langsung bikin kontrak sama roh-roh kuat. Nah, Rin juga spesial banget. Dia itu kuat magician, artinya dia bisa menguasai keempat elemen sihir dasar sekaligus. Langka banget. Nah, di bawah bimbingan Lemia dan Miura, mereka pun mulai latihan serius buat ngendaliin kekuatan mereka yang super itu. Nggak lama, datanglah misi resmi pertama mereka. Tugasnya, menyelidiki sebuah konspirasi. Disinilah mereka untuk pertama kalinya berhadapan langsung sama musuh yang beneran kuat, sepasang penyihir licik, namanya Kasim dan Grami. Waktu lawan Kasim, pertarungannya sengit banget. Taichi sampai terdesak dan teman-temannya dalam bahaya besar. Nah, di saat-saat paling penting inilah, dia dengar lagi suara misterius yang dari kemarin manggil-manggil dia. Ternyata suara itu datang dari roh angin, Ariel. Demi nyelamatin teman-temannya, Taichi akhirnya ngejalin koneksi pertamanya sama Ariel. Dan dari situlah dia ngelepasin kekuatan yang benar-benar baru dan beda. Tentu aja, kehebatan mereka ini jadi buah bibir. Kabarnya sampai ke telinga raja, yang akhirnya manggil mereka ke ibu kota. Dan disinilah plot twist besarnya terungkap. Ternyata yang manggil mereka ke dunia ini itu ya raja dan putrinya, Putri Charlotte. Tujuannya buat minta bantuan mereka melawan perang saudara yang udah di depan mata. Di tengah-tengah semua kekacauan politik ini, mereka ketemu satu karakter penting, namanya Anastasia. Awalnya dia ini musuh, seorang pembunuh bayaran yang dikirim buat ngelawan mereka. Tapi setelah dia kalah dan uniknya malah dimaafin sama Taichi, dia jadi mikir ulang. Anastasia akhirnya milih jalan hidup yang baru dan malah jadi salah satu sekutu mereka yang paling bisa diandalkan. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu momen paling klimaks dalam cerita ini. Bayangin, kota Azipire, tempat mereka tinggal, tiba-tiba dikepung sama pasukan monster yang jumlahnya gila-gilaan. Dan pimpinannya, seekor naga berkepala dua yang, wah, serem banget. Ini benar-benar jadi ujian terbesar buat kekuatan dan mental mereka sejauh ini. Taichi jelas ngetinggal diam. Dia keluarin semua kekuatannya. Tapi disinilah momen yang bikin tegang banget. Serangannya sama sekali nggak mempan ke naga itu. Mental. Untuk pertama kalinya, kekuatan cheat dia yang selama ini OP banget, kayak nggak ada gunanya. Teman-temannya dalam posisi bahaya banget. Dan di saat Taichi udah bener-bener terpojok, nggak bisa ngapa-ngapain, Anastasia ngambil keputusan yang heroik sekaligus tragis. Dia lompat ke depan, jadi tameng buat Taichi dan nerima serangan naga itu. Dia ngorbanin nyawanya sendiri.
Kata-kata terakhirnya itu benar-benar nunjukin gimana pertemuan dengan Tai Chi udah ngubah seluruh hidupnya. Momen ini benar-benar jadi titik balik buat Tai Chi. Kehilangan Anastasia itu menghancurkan sisi naif dalam dirinya. Rasa duka yang mendalam, campur aduk sama amarah yang luar biasa. Emosi itulah yang akhirnya menempa kontrak yang sejati dan permanen antara dia dan Ariel. Dengan kekuatan baru yang lahir dari rasa sakit ini, dia akhirnya berhasil mengalahkan naga itu. Setelah itu, perang saudara beneran pecah. Dan ternyata ada dalang yang lebih licik lagi di balik semua ini. Si dalang ini, dia ngelepasin mantra kuno yang super mengerikan. Namanya Rapsodi Berdarah. Efeknya, setiap prajurit yang tewas di medan perang bangkit lagi jadi pasukan zombie yang nggak bisa dihentikan. Ini benar-benar jadi sejarah paling kelam dan tragis buat kerajaan itu. Oke, setelah perang yang super brutal itu akhirnya selesai, Tai Chi dan kawan-kawan kembali ke Azpire. Suasananya udah mulai tenang, dan kebetulan kota itu lagi nyiapin sebuah acara yang sangat emosional. Namanya Festival Malam Berbintang. Festival ini punya konsep yang unik banget, indah tapi juga bikin sedih. Jadi, cuma dalam satu malam itu, roh orang-orang yang udah meninggal katanya bisa kembali ke dunia buat ketemu sama orang yang mereka sayang. Buat Tai Chi, ini jelas jadi sebuah harapan. Harapan buat bisa ketemu sekali lagi sama Anastasia. Tai Chi sendiri sempat ragu-ragu. Mungkin karena merasa nggak enak atau gimana, tapi Rin dengan dewasanya justru ngedorong Tai Chi buat gunain kesempatan langka ini. Kamu harus dansa sama Anastasia. Ini satu-satunya kesempatanmu. Dan momen inilah yang jadi puncak emosional ceritanya saat Tai Chi akhirnya berbagi satu tarian terakhir yang indah, tapi juga pedih dengan arwah Anastasia. Pada akhirnya, kita bisa lihat kalau Tai Chi udah benar-benar tumbuh dewasa. Dia udah nerima perannya di dunia baru ini, lengkap dengan semua tanggung jawab dari kekuatannya yang luar biasa. Tapi, dengan adanya dalang misterius yang masih bebas berkeliaran, yang jelas punya rencana jauh lebih besar, pertanyaan besarnya adalah, apa kedamaian ini bisa bertahan lama? Apa pertarungan mereka beneran udah selesai?